Kalau Anda bisa memanjakan panca indera, orang nggak ngomong soal harga kok. Kalau kamu turunin harga, tetangganya tahu. Turunin lagi, remuk kabeh. Perang harga. Sekali lagi saya tekankan bahwa prinsip dasar yang harus dirubah adalah uang bisnis itu tidak boleh diganggu-gugat. Kalau dipakai untuk keperluan pribadi, bisnisnya jadi pengangguran loh nanti. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan Grego Business Corner. Tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan tapi juga bertumbuh. Saudaraku, mari kita mulai. Bersama saya ada Mbak Eka, salah satu pelaku UMKM di Klaten. Selamat sore Mbak Eka. Selamat sore Pak Grego. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat juga ya Pak ya? Luar biasa. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya Pak. Sebagai pelaku UMKM, bisnis kuliner dan non kuliner, saya punya banyak masalah atau kendala dalam menjalani bisnis kuliner maupun non kuliner. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya keluh kesahkan ke Bapak. Monggo, silakan. Pertama gini Pak, untuk mendapatkan suatu produk dari supplier tangan pertama itu sangat susah menurut saya Pak. Jadi mungkin untuk sementara saya saat ini jualan produk itu ambil dari marketplace. Kalau menurut Bapak gimana Pak caranya saya bisa mendapatkan supplier dari tangan pertama itu? Oke. Ya begini ya. Mungkin yang sebenarnya yang dimaksud begini ya. Bagaimana caranya supaya dapat supplier tangan pertama supaya harganya murah. Iya, bener betul Pak. Lalu bisa jualan bebas dan tidak takut dengan pesaing. Iya, itu kan tujuannya iya, gitu betul, ya. Iya. Masuk akal itu sih. Iya. Tapi realitanya banyak yang lupa. Ya begini, ini adalah salah satu kesalahan berpikir yang sering terjadi. Bahwa orang itu banyak berpikir begini, kalau harga saya paling murah, maka saya aman. Padahal kenyataan harga murah itu tidak pernah berdiri sendiri. Ya, karena di balik harga murah itu selalu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu adalah hal-hal yang sering dilupakan. Apa itu? Yang pertama adalah MOQ. MOQ itu adalah minimal order quantity. Jadi pengambilan minimal, ya. Ya itu berarti maksudnya misal nanti beli berapa gitu ya Pak ya? Ya, jadi ada MOQ-nya. Ya. Jadi kalau Anda mengambil batasnya sekian puluh juta, itu Anda punya harga sekian. Tapi kalau nggak nyampe sekian ya nggak bisa gitu loh ya. Jadi prinsipnya makin banyak orang mengambil barang, itu harganya akan lebih ada diskon yang lebih banyak. Oh iya, iya Pak. Nah, harga murah itu datang bersama komitmen yang besar. Kalau belinya sedikit, harganya biasa. Tapi kalau belinya banyak, harganya murah. Gitu loh ya. Iya. Tapi hati-hati. Biasanya orang memburu harganya murah lalu nyetok. Ya kalau orang bisnis itu biasanya, wah mumpung harganya murah, stoknya banyak. Kalau stoknya banyak, karena penjualannya tidak begitu banyak, uangnya akan berhenti. Dan banyak bisnis mati bukan karena rugi, tapi karena uangnya nyangkut di gudang. Berhenti di stok yang terlalu banyak stok. ya Pak ya. Nah itu yang pertama ya, yang sering dilupakan. Yang kedua, cara pembayaran. Supplier tangan pertama itu hampir selalu cash keras. Atau DP-nya besar. Dan pelunasannya cepat. Jadi wajar sih kalau harganya murah, dia mesti harus cepat perputarannya duit. Iya. Jadi cash atau kredit paling-paling hanya 1 minggu. Boleh hutang 1 minggu. Iya. DP-nya juga tinggi. Pelunasannya cepat. Sementara
Kalau kamu jualnya di marketplace ya, itu uangnya akan masuknya belakangan. Iya kan ya? Iya. Kalau jualnya di marketplace ya, itu masuknya belakangan. Kadang minus dulu buat promo. Ya, di Iya. minus dulu. Jadi murah di harga tapi berat di nafas cash flow-nya. Ya. Lalu yang ketiga, kalau kamu beli dari supplier itu akan dipilah-pilah itu branded atau tidak. Ini sering tidak disadari ya. Jika tidak branded bisa murah, tapi mudah ditiru. Dan yang terjadi adalah perang harga tanpa akhir. Ya, kalau pakai brandnya sendiri bagaimana? Murah baru terasa setelah volumenya besar. Ya setelah volume besar itu akan jadi murah. Banyak orang ingin harga pabrik, tapi belum siap bangun nilai merek. Nah, kalau kamu sudah punya merek, sudah terkenal, lah kamu baru terasa itu nanti kalau pembelianmu dalam volume besar. Nah, kemudian yang kurang juga disadari bahwa bebas jualan, maksudnya kamu leluasa kalau dengan harga murah Iya. belinya. Itu ilusi sebetulnya. Karena apa? Kalau produknya sama, suppliernya sama, gambar promosinya juga sama, deskripsinya sama, yang terjadi nanti cuma adu harga saja. Dan ketika perang harga maka hanya orang yang modalnya kuat yang mereka bisa bertahan, Yang menang ya Pak ya. yang menang di situ, ya. Jadi supplier tangan pertama itu bukan solusi untuk takut jadi pada pesaing. Yang bikin kita aman adalah sebetulnya, nah, ketika Anda bisa membuat produkmu different, maksudnya berbeda dengan orang lain, produkmu itu ya, dan kamu punya brand yang bagus, sudah terkenal produkmu itu, dan kamu juga punya positioning yang bagus, wah ini satu segmen kuliah lagi. Jadi yang pertama begini Mbak, jualan apa tadi? Itu Pak, yang non kuliner. Kalau untuk yang supplier pertama ini yang non kuliner. Yang non Jadi ada kuliner. baju kayak gitu ya. Pak. Iya. Ya, jadi gini, biasanya UMKM itu terjebak dengan harga. Iya. Seperti yang Anda katakan ya. Di Solo kan ada pasar Klewer. Iya. Hampir yang dijual di pasar Klewer itu sama semua. Ya, Iya, betul. di toko ini dengan di toko ini, mereka akan membandingkan mana yang paling murah. Karena tidak ada bedanya Iya. antara toko satu dengan yang lain. Jadi itu namanya barang komoditas. Ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana supaya bukan barang komoditas? Harusnya Anda itu mencari dagangan yang beda. Ya, yang beda. Kalau Anda dari supplier yang sama, suppliernya juga jual di A, si B, si C, Anda lah mau jual berapa? Ya sama harganya. Kalau mau Anda punya produk yang berbeda dan itu menarik konsumen, kamu juga bisa pasang harga 2 kali lipat. Nggak ada yang Menyamai ya Pak ya. ada yang nyamain. Iya. Ya, jadi kalau itu sudah branded ya, itu jam itu ada yang jual melihatan itu harga pokoknya berapa sih? Sangat-sangat kecil. Tapi karena brand tadi Karena ya Pak brand ya, itu tadi. jadi nilai jualnya tinggi. Nilai jualnya tinggi. Karena bisa branding itu karena apa? Karena beda. Ya, sekarang pandai-pandainya Anda mencari produk yang Berbeda dari yang lain. berbeda dari yang lain. Kalau mau harganya bagus. Jadi nggak masalah ya Pak ya. Misal nanti nggak harus tangan pertama. Soalnya tangan pertama kan itu nanti juga bisa jadi belinya dalam jumlah besar, Betul. harus pembayarannya cepat Iya. gitu. Jadi uangnya bisa berhenti di situ Nah gitu itu ya Pak ya. Heeh. sayang. Iya. Jadi kalau mau jualan, ya cari yang beda. Oh iya. Gitu loh. Baik Pak. Jadi kalau sudah beda itu nggak ada supplier pertama, kedua dan sebagainya. Yang beda, Karena kita beda Anda ya. marginnya juga akan gede. Oh iya. Ya, baik Pak. Terima kasih Nah, Pak. kamu kan juga jualan makanan. Iya. Iya. Ada yang sama nggak yang jualan seperti kamu? Kalau saat ini di situ ada Pak.
Tapi saya juga cuma tampilannya beda-beda. Misal produk saya yang jual ini di tempat sana bentuknya beda sama saya, tapi namanya sama kayak gitu, Pak. Nah, Gitu. namanya sama, bentuknya beda, Iya. rasanya juga beda. Beda. Nah, ini ada orang jualan air minum itu. Iya. Beda-beda ya, Pak ya. Sebetulnya kalau dirasakan ya sama-sama saja. Iya. Tapi ada yang bilang ini begini, yang ini begini, ini asalnya dari begini. Bedanya mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Sama. Nggak sama. Kenapa ini yang paling laris, ini yang tidak? Branding kan? Iya, betul. Kalau Nah. di makanan ya itu, Pak. Itu cirinya sendiri-sendiri kalau Ya. menurut saya, Pak ya. Jadi saya tetap masih berani menjual sesuai apa yang saya hasilkan itu, Pak. Ya, kamu harus coba menciptakan sesuatu yang beda. Beda Iya. itu bisa dari rasanya, dari tampilannya. Iya. Ya, anak saya punya restoran, khusus anak kecil. Makanan Sama-sama jualan nasi, Iya. ya. Tapi nasinya yang tempat anak saya itu dicetak pakai cetakan yang gambarnya ayam atau Oh, gambarnya kelinci atau gambarnya anjing dan sebagainya. Dikasih warna-warna gitu, kasih mata, kasih hidung dan sebagainya. Sama-sama nasinya. Daripada nasi di tempat piring yang biasa, anak-anak kecil kan lebih senang yang ada Yang bentuk-bentuk yang karakter bentuk-bentuk gitu ya. karakternya Iya, itu. betul, Itu Pak. kan different, itu kan beda. Iya. Sama-sama nasinya, rasanya juga sama. Tapi tampilannya beda. Tidak hanya nasinya saja, piringnya juga beda, sendoknya juga beda. Jadi senang anak itu. Jadi mau dimakan aja sayang. Saking lucunya ya, Saking Pak. lucunya. Iya. Ya udah Betul. difoto dulu, lalu disendok. Iya. Nah, kalau Anda bisa menciptakan sesuatu yang beda, itu tadi tampilannya ya. Iya. Sekarang rasanya. Ya. Makanya ada orang jualan keripik ketela aja ya. Zaman saya dulu ya sudah rasanya cuma asin sama manis gitu ya. Sekarang ada Macam-macam. rasanya macam-macam. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, ini yang menarik yang seperti ini. Kalau memang sudah rasanya itu benar-benar disukai, yang dimauin oleh konsumen kita, itu harga itu tidak masalah. Iya, Pak. Ya, Anda pandai-pandailah menciptakan. Yang beda tadi ya, Kalau Pak. dalam ilmu marketing namanya konten dan konteks. Konten itu isinya, kalau konteks itu tampilannya atau pelayanannya. Ya, Iya. supaya tidak perang bagaimana? Pelayanannya juga isikan gitu ya. Iya. Anda kan supaya laku kan, kamu harus pelayanannya bagus, ada ramah. Ya, kamu kasih edukasi, kemudian diperhatikan dan sebagainya, ya, panggil namanya dan sebagainya, itu akan menaikkan omsetmu itu tadi. Iya, Pak. Ya, jadi Iya. tadi ngomong masalah harga. Harga murah itu hanyalah salah satu alat ya, tapi bukan benteng untuk pertahanan. Ya. Oh iya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah kalau bisnis kita ini masih bertanya bagaimana caranya dapat harga yang paling murah. Artinya apa? Kita masih bertarung di level pedagang, belum naik level ke pemilik bisnis. Ya, Iya. kamu kan pemilik bisnis. Meski Kalau- masih kecil ya, Pak. Walaupun masih kecil, Iya. tapi namanya kan sudah bisnis owner gitu. Iya. Ya. Tapi kamu masih bertarung di level pedagang. Pedagang itu seperti pasar klewer itu tadi. Iya. Ya. Iya, Pak. Karena pemilik bisnis itu tidak bertanya siapa yang paling murah, nggak begitu. Nggak begitu. Tapi mereka akan bertanya apa yang bikin saya beda dan dipilih oleh pembeli. Oh, baik, Pak. Ya, Iya. jadi lupakan supplier yang murah. Tapi pertanyaanmu adalah apa yang bikin saya beda dan dipilih pembeli? Apa yang bikin produk saya itu berbeda dan dipilih oleh pembeli? Baik, Pak. Sudah agak cerah ini, Pak, tentang supplier itu. Jadi nggak begitu penting gitu ya supplier tangan pertama.
intinya jangan cari yang paling murah untuk dijual kembali gitu, tapi ciptakan yang beda. Oh, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak? Saya bisa kasih contoh lagi Oh iya, supaya kamu lebih jelas. Tadi kamu jualan makanan ya, Iya. atau jualan pakaian ya. Ya. Sekarang apa sih beda itu tadi? Kalau beda itu, kalau di ilmu marketing ada 3. Konten, konteks, dan infrastruktur. Ya, konten, konteks, dan infrastruktur. Konten itu apa? Kalau jualan makanan itu rasanya. Ya, iya rasanya. kamu banyak variasi. Tadi teman Anda Mas Andi tadi ngomongnya soal nasi goreng. Kalau zaman dulu nasi goreng itu apa? Pedes sama ya. Iya. Nasi goreng biasa istimewa pedes. Buat cari yang varian yang lain. Rasa apa? Ayam goreng, nasi goreng Jawa, nasi goreng Oriental misalnya, nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng rica-rica, atau nasi goreng kari. Banyak variannya. Variannya Pak. Ya, Iya. tentu saja tidak asal beda, tapi beda tapi disukai oleh konsumen, itu yang penting. Iya. Ya. Yang kedua, masalah konteks, itu masalah pelayanan juga. Anda datang di restoran disambut dengan baik, selamat pagi Ibu. Ya, di sini kami menjual makanan yang paling laris itu yang seperti ini, yang paling disukai yang ini. Mungkin Ibu bisa mencoba dan sebagainya, dilayani dengan hemat. Udah, oh saya pesan ini dan sebagainya, ditunggu sampai puas, kemudian ditinggal disajikan makannya. Ibu, nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, saya siap di sini, bisa dipanggil. Ya, Iya. pelayannya bagus sekali. Dilayani, diantar, sudah makan, ada yang mau ada perlu tambahan lagi atau tidak, ya. Iya Pak. Ya, yang seperti itu. Ibu dengerin musiknya kalau suka musik. Kalau mau nambah, tinggal panggil saja. Pelayanannya bagus sekali. Yang Ada ramah juga ya Pak. infrastrukturnya apa? Ada internet gratis. Ya, Iya. tempat parkirnya luas. Ya, tempatnya nyaman, view-nya bagus. Tempatnya adem. Suasananya menyenangkan. Itu harga lupa. Lupa sama fasilitasnya Ya tadi ya karena Pak. dia nyaman. Iya, betul. Yang penting, kalau ada jualan, kalau bisa, manjakan panca indera kita. Dilihat mata, wah lihat tampilannya bagus. Ya, lidah, rasanya enak. Hidung, baunya sedap. Ya, Iya. mata, mulut, lidah, hidung sudah kemana. Telinga, suara kita menyenangkan. Ya, Iya Pak. dirasakan, dipegang juga nyaman. Kalau Anda bisa memanjakan panca indera, orang nggak ngomong soal harga kok. Ya, Iya. Berapapun dibayar karena nyaman ya Pak ya. Iya. Iya, betul Pak. panca indera kita dimanjakan, coba belajar dari situ. Lanjut. Ya. Gini Pak, kadang kalau habis jualan itu kan kita udah dapat hasilnya gitu ya Pak ya. Tapi sering itu Pak, kalau saya sering kecampur itu Pak. Sama kebutuhan pribadi. Misal Kak bawa tadi pulang jualan langsung ke pasar gitu ya. Ini kan belum untuk belanja yang barang mau dijual itu Pak. Tapi ya udah itu terus jadi kesaut kayak gitu loh Pak, buat kebutuhan pribadi saya beli apa gitu. Nah ini tipsnya gimana Pak biar bener-bener enggak kecampur. Meski udah tak sendirikan, itu nanti tetap tak ambil wong. Gimana rumongso ada uang gitu loh Pak. Jadi terus tak ambil tak pakai dulu buat kebutuhan pribadi gitu Pak. Jadi gini,
kita harus tahu benar bahwa uang yang diambil itu adalah uang modal atau uang laba. Jadi orang begini, menganggap bahwa dagangannya laris, uangnya kan banyak toh. Iya. Wah, sudah bingung itu. Iya. Nah pertanyaannya, uang sebanyak itu tuh ada labanya enggak? Yang boleh diambil itu adalah labanya, bukan perputaran uangnya. Nah, caranya gimana? Begini, Anda harus disiplin. Itu kan Anda itu kan adalah income yang kedua. Benar ya? Iya, betul. Income yang pertama adalah kamu masih bekerja di Iya, perusahaan. iya. Itu income yang pertama. Iya. Income kedua adalah kamu jualan. Iya. Nah, caranya gimana? Kamu disiplin. Kalau merasa sudah oke, kamu disiplinnya begini. Uang itu tidak boleh diutak-utak. Kamu menggaji dirimu sendiri. Misalnya, sebulan saya hanya digaji 500.000. Kamu menggaji dirimu sendiri pakai uangmu sendiri. Jelas maksud saya? Iya. Gak batasi. Iya. 500.000 atau 1 juta. Paling banyak. Mm. Kalau itu tergantung ya skala bisnismu kayak apa. Pendapatannya, iya. Ya, Iya, kamu yang bisa hasilnya. mengukur. Iya, Pak. Nah, ya sudah, disendirikan itu jangan dicampur sama uang pribadi. Kelemahannya itu adalah dicampur. Ketika dapat uang banyak itu merasa uangnya banyak. Padahal itu uang untuk perputaran modal. Iya. Ya kan ya? Iya, betul, Pak. Senang banget itu, Pak, dapat banyak banget. Nah itu Terus belum merasa tentu. uangnya, iya. Merasa uangnya dapat banyak. Iya. Tapi itu bukan uang kamu, itu uang bisnis. Iya. Itu loh ya. Iya. Jadi sendirikan uang bisnis itu. Kalau perlu pakai rekening sendiri. Oh, buka Kalau ada rekening duitnya, sendiri. Oh, iya, masukkan iya. rekening sendiri, uang pribadinya pakai rekening sendiri, jangan dicampur. Oh, iya, Pak. Ya, Iya. jadi sekali lagi kelemahannya itu kadang-kadang orang tidak menggaji dirinya sendiri. Ya, Iya. kamu nggak boleh ngutang di situ. 500 atau 1 juta, 1 juta ya sudah. Setiap akhir bulan kamu ngambil 1 juta, tes, dah. Dikumpulin dulu ya, Pak, berarti itu. Hasil dagangannya itu dikumpulin dulu, uangnya Iya. disendirikan gitu Ya, ya. kamu berani enggak ambil 1 juta? Kalau enggak berani ya 500 misalnya Iya. begitu kan? Itu tergantung skala bisnisnya besarnya seberapa, saya enggak ngerti. Oh, iya. Iya, Pak. Ya. Iya. Nah itu supaya tidak tercampur. Kalau tercampur ya nanti akhirnya habis kamu di situ. Iya. Kelihatannya uangnya banyak tapi itu bukan uang pribadi, itu uang bisnis. Nah, itu akibatnya kelihatannya barangnya laku, omsetnya kelihatan besar, tapi saat mau belanja ulang uangnya nggak ada. Iya, betul sekali, Pak, itu. Saya rasakan juga itu, Pak. Bukan karena rugi, tapi karena tercampur. uang kerja dipakai untuk hidup, untuk Betul. keperluan hidup itu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa prinsip dasar yang harus dirubah adalah uang bisnis itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau dipakai untuk keperluan pribadi, bisnisnya jadi pengangguran loh nanti. Ya, jadi sebelum bicara teknik harus dulu jelas perannya. Jadi solusinya satu rekening khusus untuk bisnis, satu rekening khusus untuk pribadi. Oh, iya. Iya, Pak. Bukan soal ribet ya punya dua rekening, tapi supaya tidak tergoda itu loh. Iya. Biar tegas gitu ya, Pak, ya. Tegas. Meskipun utang dulu gitu nggak boleh ya, Pak, ya, ambil. No. Tapi tetap lupa. Udah, Nggak boleh. Ya, duitku dewe kayak gitu. maksudnya, Jangan, Pak, ya. duitmu Iya. sendiri itu yang dari pribadi. penghasilan Iya. pertama itu tadi. Iya. Betul, Pak. Itu kesalahan klasik ya seperti itu ya. Omset itu bukan laba loh. Iya. Belum. Uang yang masuk enggak sama dengan uang bebas. Dan ambil dari omset itu berarti akan membunuh pelan-pelan itu. Ya, Iya, Pak. ingat-ingat yang seperti itu. Iya. Bahaya ya, Pak, ya. Oke, ada Iya. lagi? Silakan. Iya, ada, Pak. Di bisnis saya yang kuliner itu kan ada, saya saat ini jualan 2 jenis ya, Pak. Pengen nambahi menu gitu loh, Pak. Tapi setiap nyoba sekali, 2 kali, 3 kali itu kok ya mungkin dinikmati itu enak, Pak, tapi kurang sempurna kalau menurut saya. Nah, untuk mulai lagi itu udah kayak takut, kayak trauma, kayak kurang greget lagi gitu loh, Pak, kalau mau mulai lagi
menciptakan resep yang baru itu. Gimana Pak, menurut Bapak mengatasi masalah ini Pak? Kenapa kok ragu-ragu misalnya? Ya karena merasa nanti kalau buat lagi hasilnya takut kayak gini lagi, takut kayak kemarin lagi, nggak enak lagi, udah keluar belanja dibuat nyoba-nyoba ini tapi kok masih gagal kayak gitu Pak. Yang saya takutkan itu. Gitu Pak. Ya, menurut saya yang kamu alami itu normal ya, karena Iya. takut ya. Karena trauma kan jadinya. Iya betul. Karena trauma itu bukan tanda tidak berbakat, tapi tanda bahwa Anda pernah berani mencoba. Iya. Ya, pernah mencoba dan dianggap gagal. Iya. Masalah sebenarnya itu sebetulnya bukan pada resep ya. Iya. Resep kamu membuat itu ya. Tapi banyak orang mengira saya gagal itu karena resepnya jelek. Karena tidak disukai oleh konsumen itu. Padahal yang sering terjadi itu apa? Ekspektasinya terlalu tinggi. Taruhannya terlalu besar kadang-kadang seperti itu loh ya. Wah, aku nanti kalau membuat ini pasti nanti laku, aku dapat ini. Nah, itu ekspektasinya Iya. terlalu tinggi. Iya, betul Pak. Dan kegagalan kalau Anda nggak laku itu dianggap sebagai ujian final. Bukan proses. Akhirnya bukan takut gagal tapi takut mengulangi rasa kecewa kan Iya, gitu kan. Iya betul. Nah, jadi gini, mindsetnya harus dirubah. Betulin dulu mindsetnya. Jadi kalau Anda membuat sesuatu inovasi, itu kan mencoba untuk menambah jumlah barang dagangan itu ya. Iya. Menambah menu kan Wah, itu menu ya. betul Pak. Bahwa inovasi itu bukan sekali jadi. Namanya inovasi. Iya. Inovasi itu sering kali kegagalan kecil yang harus dikontrol. Kalau gagal besar itu trauma, kalau gagal kecil itu belajar. Kamu bukan kegagalan besar. Iya. Kalau kamu itu gagal tidak laku, anggap saja itu sebagai ongkos untuk belajar. Gak usah takut keluar modal buat trial terus gitu ya Pak ya. Kalau begitu nggak akan maju ya. Nah, cara menyikapinya supaya bisa mulai lagi bagaimana? Itu kan taruhan nih kamu. Iya. Ini laku nggak ya? Kecilin dulu taruhannya. Bukan mimpinya. Kesalahan umumnya apa? Langsung produksi banyak. Kadang-kadang gitu loh ya. Iya. Berharap lakunya juga banyak. Tapi sekarang yang lebih sehat bagaimana? Produksinya kecil saja. Dan biayanya juga kecil. Targetnya belajar bukan untung. Ya, supaya nggak trauma. Aku mencoba lagi dengan produksi yang kecil saja. Mungkin kamu produksi 10 atau 15 gitu ya. Oh, gitu. Sambil dicoba. Mungkin dijual harga pas-pasan dulu, untungnya nggak usah banyak-banyak. Nah, sebelum itu harusnya test food dulu. Test food. Ini sasaranmu mana? Kalau anak kecil ya, kamu makan ini enak enggak gitu. Oh, enak. Lah, Pas. pas. Kalau waduh kok biasa-biasa aja lah, belum berhasil. Jadi kadang-kadang orang tidak melalui test food merasa bahwa kalau saya makan tuh enak berarti orang lain merasakan juga enak. Iya. Kan lidahnya beda-beda. Iya betul Pak. Iya. Itu loh saya punya cucu itu loh. Iya. Saya sukanya kalau saya di sini kan ayam goreng itu ya ayam goreng Suharti atau ayam apa gitu ya. Iya. Jogja. Karena saya nggak suka, Nggak saya suka. nggak suka. Sukanya yang KFC atau yang apa gitu ya. Iya. Kan beda. Beda. Lidahnya kan beda seperti itu. Sama-sama coba ayam goreng ya Pak. segmennya itu kemana kamu? Gitu. Oh iya. Kalau segmennya itu kan ada lintas generasi ya, ada baby boomer, ada yang X, ada Y, ada Gen Z dan sebagainya. Kalau sasaranmu ke Gen Z, coba Gen Z atau Alpha itu, coba suruh mencicipi dulu, namanya test food itu. Wah enak lah baru. Gitu loh. Iya Pak. Berarti nggak usah takut nyoba lagi gitu Pak Harus, ya. Iya. harus dicoba lagi. Kalau nggak gitu nggak bisa berkembang gitu. Iya. Betul, Tapi Pak. usahakan yang beda. Iya. Baik Pak. Jadi targetnya itu yang pertama supaya kamu nggak kecewa,
Ini targetmu adalah belajar, bukan cari untung dulu. Nanti kalau belajarnya sudah berhasil kan untungnya kemudian. Iya, betul Pak. Karena belajar itu juga bisa salah. Tapi juga ada belajar yang sukses lalu langsung berkembang Langsung di bisa, situ ya. iya. Nah, Anda harus bisa memisahkan antara gagal teknis dan gagal bisnis. Gagal rasa itu teknis. Ya, Iya, wah rasanya nggak disukai teknis. Gagal kemasan itu teknis. Gagal tidak tahan lama itu teknis. Itu bukan berarti pasarnya tidak ada loh. iya. Banyak orang berhenti di dapur, padahal masalahnya di positioningnya sebetulnya gitu loh. Jadi gagal bisnis sama gagal teknis itu beda. Tadi kamu mungkin gagalnya gagal teknis, bukan gagal bisnis. Kalau gagal bisnis itu kamu langsung bangkrut. Kan tidak membuat kamu bangkrut kan? Iya, enggak. Cuma ya jadi nggak nambah menunya itu aja gitu. Ya kamu masih gagal teknis, Iya. bukan. Ya perbaiki Iya. aja Iya, teknismu Pak. yang belum bagus gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Iya. jadi kalau mau masih takut lagi, jangan sendirian saat mencoba ya. Trauma makin berat kalau mencoba sendiri, menanggung sendiri, menyalahkan diri sendiri. Nah, tadi seperti saran saya, libatkan tester. Iya. Ya, pelanggan-pelanggan yang kecil itu coba Dikasih icip-icip dulu gitu ya. icip-icip. Iya Pak. Kalau kamu jalan-jalan ke mall itu kan ada suruh, mari Oh, dicoba, iya. dicoba gitu. Itu kan dicatat sama, itu kan survei. Iya. Kalau cocok lanjut gitu Wah ya Pak ini ya. gimana rasanya? Oh seneng nih, kurang ini, dan catat semua gitu. Dan coba lagi tes food nih, ya itu. Begitu oke, lalu produksi. Kamu kan tanpa itu merasa bahwa apa yang kamu buat itu enak menurut kamu. Iya, menurut saya. Belum tentu lidah orang lain ya Pak ya. Ya, Betul. ya. Jadi Iya. ubah bahasa di kepala. Bukan saya gagal lagi, enggak. Tapi saya mengeliminasi satu cara yang tidak cocok. Ini kelihatannya sepele, tapi bahasa batin ini menentukan untuk keberanian. Iya. Jadi inti jawaban yang perlu diingat itu adalah begini. Orang yang tidak pernah gagal, orang yang tidak pernah gagal resep, biasanya bukan karena hebat. Karena tidak pernah mencoba hal yang baru. Bisnis itu tidak butuh orang yang sempurna, Mbak. Tapi orang yang mau mencoba ulang dengan cara yang lebih cerdas. Baik Pak. Ya, jadi intinya begini. Kesimpulannya adalah trauma itu bukan tanda berhenti. Tapi sinyal bahwa kita perlu cara yang berbeda. Kita harus mencoba dengan cara yang beda. Bukan memimpi yang lebih kecil. Kalau gagal kemarin bikin kita takut hari ini, itu wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkan ketakutan mengambil masa depan bisnis kita. Ya, Iya Pak. Terima kasih Pak. yuk lanjut. Iya. Nah ini Pak, ini yang sering bikin saya tuh apa ya Pak ya, kecewa banget, sedih iya, sebagai penjual itu kan sekarang hujan terus itu loh Pak. Hujan terus, udah keluar modal, udah buat dagangan, tapi nanti terus hujan kan, kalau hujan kan udah orang nggak jalan-jalan gitu toh Pak. Ya udah itu jadi sepi, barang dagangan itu kadang dibuang. Jadi kan rasanya itu kok sedih banget, udah keluar modal, susah-susah buat gitu loh Pak. Tapi terus nggak laku kayak gitu, cuma dibuang kan kayak sayang gitu loh Pak. Sebenarnya juga saya ya mungkin belum saatnya hari ini laku, tapi kan ini setiap hari Pak hujan terus toh ini Pak. Apalagi sore sampai malam. Nah itu bener-bener apa ya Pak, sedih banget kalau kayak gitu Pak. Kayak eman gitu loh Pak, di barangnya dibuang itu Pak. Itu Dimaklumi. iya, gimana itu Pak kalau menghadapi yang apalagi musim hujan, mungkin pas keadaan sepi juga kayak gitu Pak. Itu bener-bener. Oke. Saya mau jawab pelan-pelan karena ini bukan soal jualan ya. Ini soal mental sebetulnya. Iya, betul. Mental apa? Mental untuk bertahan hidup. Iya. Dan yang Anda alami itu bukan kegagalan sebetulnya. Itu realita pedagang. Ya, realita pedagang itu seperti itu. Jadi hal yang pertama yang harus dipahami itu apa? Dalam jualan harian,
hari ini bukan cerminan besok. Satu hari buruk bukan vonis hidup. Masalahnya bukan karena hujan atau sepi atau barangnya dibuang, Iya. ya. Masalahnya ketika menganggap semuanya itu sebagai kekalahan pribadi, itu yang nggak benar, ya. Kalau kita itu menganggap bahwa itu kegagalan, itu adalah kekalahan pribadi, itu nggak benar. Nah, coba ubah cara memaknai hari sepi. Hari sepi itu bukan rugi, tapi belajar menahan emosi. Ya, Iya. ini mental. Pedagang yang bertahan itu bukan yang paling sering rame, tapi yang paling kuat menghadapi hari sepi. Ya, Iya. nah cara menghadapi kondisi seperti ini itu adalah bedakan antara rugi hari ini dan rugi bisnis. Rugi hari ini itu wajar. Rugi terus-menerus lah itu harus dievaluasi, ya. Yang jangan membuat keputusan besar hanya karena emosi satu hari buruk lalu patah semangat atau seminggu hujan terus Iya. lalu patah semangat. Jangan seperti itu. Atur ulang targetnya. Jadi gini, Mbak. Orang bisnis itu kan perlu target ya. Iya. Ya. Kalau membuat target jangan target harian. Mungkin hari ini nggak laku sama sekali. Iya. Ya. Iya. Betul, Pak. Nah, tapi Anda buatlah target mingguan. Seminggu saya harus dapat duit sekian. Atau targetnya bulanan. Sebulan saya dapat omsetnya harus sekian gitu. Kalau Anda targetnya harian, waduh. 2 hari yang satu tidak dapat duit, yang hari kedua kamu harus buang barang dagangan, habis itu nanti. Iya. Ya, Iya. apa nah, habis kekuatan. Jadi tetap ditarget ya, Pak, meskipun Target. masih taraf pedagang kecil gitu tetap Ya, ada kamu targetnya ya? kecil aja, Iya. misalnya begitu, asal nggak rugi Iya. gitu ya. Jadi targetnya mingguan atau bulanan, jangan harian. Harian nanti kamu shock. Iya. Siok kadang laris banget itu seneng banget gitu, Pak. Tapi kalau Ya. kadang sama sekali nggak bawa uang juga pernah gitu, Pak. Sedih juga, Pak, kalau kayak gitu. Makanya itu hujan itu kan karena alam ya. Iya. Terima bahwa ada biaya alam. Nah, misalnya gitu loh. Ada biaya alam dalam jualan. Itu ada hujan, ada panas, ada sepi, ada barang rusak. Itu pasti ada ya. Ya. Jangan menilai diri dari uang yang dibawa pulang. Hari ini bawa uang banyak, itu bersyukur. Sedikit uang, bertahan. Harus gitu ya. Iya. Tidak bawa uang, tetap pulang sebagai orang yang masih berjuang. Siap, Pak. Gak apa-apa. Saya sedang berjuang kok. Nilai itu bukan dari hasil hari itu tuh berapa. Tapi keberanian untuk keluar lagi esok hari. Iya. Jadi yang bikin pedagang kalah bukan hujan. Bukan sepi. Tapi kehilangan harapan. Yang kalah itu. Selama masih mau buka lapak. Selama masih mau bangun pagi. Selama masih mau mencoba lagi. Maka permainan itu belum selesai. Dan akan Anda bisa lanjut terus. Jadi tidak semua hari jualan itu adil sebetulnya. Tapi pedagang sejati tidak menuntut hari selalu adil. Dia hanya meminta kesempatan untuk mencoba lagi besok. Kalau hari ini pulang tanpa uang, itu bukan tanda berhenti, itu tanda bahwa kita masih di perjalanan. Itu aja. Iya. Ini bukan menghibur dirinya sendiri. Itu mental yang harus dikuatin. Ya? Iya. Baik, Pak. Menguatkan mental lagi ya, Pak. Ya. Ya kalau kemarin ya itu menghibur diri nggak apa-apa, saiki sepi besok rame kayak gitu, Pak. Tapi kok kalau dirasakan lama-lama kan ya ciut Iya. juga. Seminggu sebulan supaya Anda tidak shock. Oh, berarti targetnya bulanan gitu Bulanan ya, Pak? lebih realistis itu. Karena kan ada hari hujan, hari sepi, hari ya. Iya. Tapi
long weekend itu kan jadi rame. Lumayan, iya. Nah, Iya, kalau- itu harus disatukan supaya total omsetnya itu kelihatan. Baik Pak. Silakan lanjut. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak. Oke. Pas saya jualan itu, pedagang samping saya itu jualan produknya sama seperti saya, dan dia dapat jual dengan harga lebih murah daripada dagangan saya. Padahal itu sama persis Pak produknya. Iya. Ya saya juga gini, rezeki itu kan ada yang atur. Saatnya saya laku juga laku. Tapi manusiawi juga kan Pak. Apalagi kalau lihat sebelah itu lebih rame daripada tempat saya. Terus juga kan misal saya jadi pembeli, tetap saya pilih sama-sama produknya harga lebih murah. Mesti saya pilih samping saya saja daripada tempat saya. Gitu Pak. Kadang juga buat ciut juga, wah kok lebih rame samping saya. Gitu Pak. Gimana Pak? Makanya saya tadi jangan ngomong kayak gitu. Ya. Kalau barangnya sama, Iya, itu nanti perang harga. betul. Berhubungan sama pertanyaan nomor 1 tadi ya Pak ya? Ya, Iya. kalau produknya sama dan mainnya cuma harga yang modalnya kuat yang menang. Bukan yang pintar yang menang. Nah, dan kebanyakan pedagang kecil itu kalah. Bukan karena malas, tapi karena masuk ke arena yang salah. Perang harga tadi itu. Ya. Iya. Nah, kesalahan utama yang sering terjadi itu apa? Tindakan pertama biasanya turunin harga biar lakumu. Kan gitu biasanya. Iya. Kalau kamu turunin harga, tetangganya tahu. Turunin lagi. Remuk kabeh. Perang harga. Nanti yang terjadi apa? Untungnya makin tipis, capeknya makin besar. Kamu emosi itu Iya. capek loh. Kayak dongkol gitu loh Pak. Capek itu. Iya. Betul. Dan tetap bisa kalah sama yang lebih nekat. Kamu akan kalah sama yang lebih nekat. Ya, nah jadi begini prinsip dasar yang harus dipahami itu adalah kalau tidak bisa lebih murah harus jadi lebih bernilai. Tadi yang katakan tadi ya, harga murah itu bukan satu-satunya alasan orang beli, tapi banyak pedagang yang lupa seperti ini. Cara menghadapi tanpa bunuh diri dengan harga itu bagaimana? Jangan lawan di produk, lawan di pengalaman. Produknya sama tapi senyumnya beda. Pelayanannya beda, cara bicaranya berbeda, kebersihannya berbeda, tampilan penjualannya beda, caranya kemasannya juga beda. Seperti yang saya katakan tadi loh. Iya. Di sana nggak bisa senyum, kamu senyum. Ya, Iya. di sana tidak ramah, kamu yang ramah, lebih ramah. Kamu bicaranya juga beda. Kamu yang tempatnya lebih bersih. Iya toh? Iya. Kemasannya juga beda dan sebagainya. Bersaingnya di situ. Jangan bersaing dengan harga. Jadi orang itu sering kembali bukan karena harga, tapi karena perasaan mereka itu kita hargai. Ya kan? Pelayanan lagi ya Pak ya? Ya, dihargai. Nah, tadi saya sarankan Anda mainan paket aja. Ngerti mainan paket? Ya, beli sekian nanti ya bayarnya sekian kayak Nah, gitu kamu ya Pak bikin ya? paket kalau ini beli sama ini, Heeh. harganya bisa lebih murah. Gitu. Oh iya. Kamu berhitung di situ saja. Iya. Bahkan kalau bisa mainan paket, dulunya cuma beli 1 potong jadi beli 3 potong. Malah cepat Malah balik lagi ya Pak ya? balik lagi. Iya. Ya, Iya Pak. daripada kamu buat satuannya murah tapi untungnya tipis, lebih cerdas kalau kamu bundling tadi ya. Iya. Paket hemat atau bonus kecil atau harga kelihatan masuk akal tapi marginnya tetap hidup. Iya. Yang penting seperti itu ya. Iya Pak. Nah, begini Mbak. Kamu jangan meraih semua banyak pembeli. Tapi pembeli itu ada yang menyenangkan juga ada yang membuat jengkel. Iya. Betul. Ya kan Apalagi ya? kalau nawar. Udah dikasih harga murah masih nawar Iya, terus. betul. Udah ditawar sudah oke, masih minta bonus lagi. Iya, betul Pak itu. Ampun. Betul itu. Sering Pak kayak gitu. Nah itu. Nah, coba belajar memilih pembeli.
Ya sudah, yang pembeli-pembeli itu dilepas aja deh, yang kayak Iya. gitu. Yang rewel, yang bikin dongkol lepas aja biar beli, nggak apa-apa lah gitu. Jangan dikejar semuanya. Jangan cari yang termurah. Akan selalu pindah nanti itu. Yang dicari yang nyaman. Ya, itu cenderung loyal. Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, pedagang capek karena mau melayani semua tipe pembeli tadi sebetulnya. Pilih-pilih aja. Jadi inti jawabannya yang harus melekat itu apa? Kalau setiap kali ada yang yang setiap kali ada yang jual lebih murah, kita ikut turun. Lama-lama bukan cuma untung habis, tapi juga harga diri sebagai seorang pedagang itu akan turun juga. Ya, Iya. jadi nanti kamu pedagang murahan gitu loh. Ya, Oh iya, betul. Jadi tetap aja pakai brandmu harga tuh kita. ya. Oh iya. Brandmu jadi Betul, jadi Pak. wah itu pedagang murahan gitu loh. Jadi wah nanti orang berpikir iki asli apa palsu ya gitu loh. Ya kan gitu ya. Iya. Tidak semua pembeli itu harus kita menangkan. Ada pembeli yang memilih kita dengan sadar bukan karena kita yang paling murah. Karena mungkin kita pelayanan yang paling bagus dan produknya bisa terjamin. Gitu ya. Iya. Jadi pedagang yang bertahan lama itu bukan yang paling murah, tapi yang punya alasan untuk dipilih. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah memberikan saya Pak, pencerahan. Mungkin nanti bisa dari sini saya tuh udah dapat gambaran. Jadi untuk masalah-masalah yang tadi udah dapat jawaban semua gitu. Terima kasih banyak ini Pak atas jawaban-jawaban dari Bapak yang luar biasa buat saya. Termasuk mental saya juga nanti bisa saya Pak kuatkan lagi. Jualan itu mudah ya Pak. Yang sulit itu bertahannya itu Pak. Betul. Betul ya Pak ya. Ya. Jangan lupa harus cari produk yang beda deh. Oh iya. Iya Itu Pak. kuncinya itu. Iya. Oke ya. Terima kasih Bapak. Saudaraku, pedagang yang bertahan lama itu bukan yang paling murah, tapi yang paling punya alasan untuk dipilih. Kalau hari ini kita belum bisa murah, tidak apa-apa. Yang berbahaya adalah kalau kita murah, tapi tidak punya masa depan. Saudaraku, dari semua pertanyaan hari ini, saya melihat satu benang merah. Banyak orang ingin harga paling murah. Supplier tangan pertama, dagangan selalu laku. Tidak kalah saing dan tidak pernah rugi. Tapi kenyataannya, bisnis tidak pernah berjalan lurus. Kadang uang banyak, kadang hanya mendapatkan uang 5.000, kadang bahkan tidak laku sama sekali, kadang semangat tinggi, kadang trauma karena gagal, kadang ingin berkembang, tapi mental belum siap menerima prosesnya. Teman-teman, bisnis bukan soal siapa yang paling murah, bukan soal siapa yang paling cepat kaya. Bisnis adalah soal disiplin memisahkan uang, berani mencoba lagi setelah gagal, tidak panik saat hari sepi, dan tidak ikut tenggelam dalam perang harga. Yang membuat pedagang bertahan lama bukan strategi yang rumit, tapi mental yang matang. Kalau hari ini kita masih bertanya, itu artinya kita masih mau belajar. Dan selama kita masih mau belajar, perjalanan ini belum selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa!